Anda kembali menyaksikan Lintas Bandua Sepekan. Pemirsa, jelang akhir tahun ini, DHD 45 Kalimantan Selatan melakukan kunjungan peningkatan wawasan ke Provinsi NTB di Mataram. Didampingi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi beserta staf, rombongan DHD 45 Kalsel selama 3 hari melakukan kunjungan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. Dalam kunjungan tersebut dari NTB hadir Kepala Badan Kesbangpol setempat Haji Ruslan Abdul Ghani dan Ketua DHD 45 NTB Brigjen TNI Purnawirawan Abdul Qadir, sedangkan dari Kalsel hadir Ketua Dewan Paripurna Profesor Gusti Muhammad Hatta. Dalam pertemuan silaturahmi tersebut berlangsung dialog terkait perkembangan organisasi DHD 45 di daerah masing-masing. Suasana pertemuan dan dialog yang cukup panjang itu berlangsung hangat untuk saling memberi dukungan bagi perkembangan organisasi, khususnya bagi peningkatan wawasan kebangsaan di daerah masing-masing. Di akhir pertemuan diadakan tukar-menukar tanda kenang-kenangan, baik dari Kesbangpol maupun DHD 45. Dari Mataram, Kamarul Hidayat melaporkan untuk Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, guna melestarikan budaya Islam melalui peran teknologi, Komisi Seni dan Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia Banjarmasin menggelar forum group discussion bertema pembinaan generasi muda era digital dalam pengembangan seni budaya Islam. Di era modern ini, teknologi digital tidak lagi sekedar menjadi alat hiburan atau komunikasi. Tapi lebih dari itu, teknologi kini dapat berfungsi sebagai jembatan untuk melestarikan sebuah budaya. Hal inilah yang mendasari Komisi Seni dan Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Banjarmasin menggelar forum group discussion FGD bertema pembinaan generasi muda era digital dalam pengembangan seni budaya Islam. Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin Muhlidi Sulaiman menyebutkan bahwa FGD ini bertujuan untuk merangkul dan memotivasi anak muda agar lebih peduli dan aktif melestarikan budaya Islam di Kota Banjarmasin. Salah satu caranya dengan memanfaatkan teknologi digital. Muhlidi melihat media sosial sebuah potensi besar untuk memperkenalkan dan melestarikan tradisi budaya Islam di tengah masyarakat, terutama bagi generasi muda. Untuk mengembangkan kearifan lokal seni budaya Islam, yang mana sekarang ini sudah mulai menghilang. Jadi dengan adanya kegiatan seni budaya, apalagi kita tidak bisa melihat secara langsung di masyarakat, maka kita akan memunculkan dari segi digitalnya supaya semua mereka melihat budaya-budaya khususnya daripada Kota Banjarmasin yang mana sudah mulai sirna. Jadi dengan adanya digital, semua orang akan melihat sampai ke pelosok Nusantara. FGD di Aula Kemenak Kota Banjarmasin itu menghadirkan 2 narasumber, yakni Ketua Bidang Pembinaan Seni Budaya Islam Ahmad Sa'rani dan konten kreator muda Muhammad Salahuddin Sahputra. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan Milad ke-112 Muhammadiyah, pimpinan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan di halaman Masjid Muhammadiyah Al-Muawanah, Desa Mamar Amuntai. Pimpinan daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara menggelar kegiatan Milad ke-112 Muhammadiyah dengan mengangkat tema menghadirkan kemakmuran untuk semua. Acara ini dilaksanakan di Kompleks Masjid Al-Muawanah, Desa Mamar, Kecamatan Amuntai Selatan, Sabtu 16 November 2024. Rangkaian kegiatan diawali dengan ta'aruf drum band Angkatan Muda Muhammadiyah, drum band SD Muhammadiyah Alabio, dan jalan santai yang diikuti seribuan peserta. Acara ini juga dimeriahkan bazar yang diantaranya menyajikan makanan khas Hulu Sungai Utara, yakni telur bebek asin Alabio. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat sebagai momen Muhammadiyah untuk mewujudkan kemajuan dan berbagi kepada sesama, terutamanya anak-anak panti asuhan yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Acara ini turut dihadiri berbagai unsur pimpinan, baik tingkat pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, pimpinan daerah, para pimpinan cabang, pimpinan ranting se-HSU, hingga pimpinan daerah se-Banua 6+. Tidak hanya itu, perayaan ini juga diikuti penjabat Bupati Hulu Sungai Utara, Ketua Tim Penggerak PKK, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan Basnas.
Menurut penjabat Bupati, kegiatan ini memberikan arti tersendiri akan pentingnya persatuan bersama menjaga kerukunan, keterbukaan, dan saling berlomba berbuat kebaikan. Selalu berbuat baik dan selalu meningkat dan tinggalkan suatu warisan yang lebih baik daripada kita sekarang. Kalau lebih buruk daripada kita sekarang, bakal celakalah kita. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan turut memberikan apresiasi tinggi atas semaraknya kegiatan ini. Ia juga mendorong agar jajaran pimpinan daerah bisa terus berinovasi dan berkontribusi untuk menyebarkan kemakmuran kepada sesama. Di kesempatan ini, Ketua PW Muhammadiyah sekaligus mencanangkan Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio untuk menjadi tuan rumah peringatan Milad ke-113 di tahun depan. Oleh karena itu, maka melalui momentum Milad ini, kita tidak hanya sekedar merayakan, tetapi juga kita memberikan motivasi kepada warga masyarakat untuk terus berbuat, menyemarakkan syiar agama melalui para syarikat. Panitia pelaksana turut bersyukur kegiatan kali ini berjalan sukses, yang ia harapkan bisa menginspirasi warga lainnya agar bisa saling tolong-menolong di antara sesama. Semua, dan kita sudah membuktikan di acara ini kita memberikan santunan untuk 9 panti asuhan di Kabupaten Hulusungai Utara, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan menstimulasi warga persyarikatan untuk terus berbagi. Ahmad Makfur, Banjar TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Temu karya Taman Budaya se-Indonesia ke-23 tahun 2024 yang berlangsung di Aceh selama 7 hari menampilkan 20 tim kesenian dari 28 taman budaya di Indonesia, termasuk dari Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Taman Seni dan Budaya Aceh di Jalan Teguh Umar Aceh menjadi lokasi pelaksanaan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-23 tahun 2024, mengangkat tema etalase Nusantara titian masa depan replika masa lalu yang dibuka lewat tabuhan gendang. 3, 2, 1. Dalam malam pembukaan ini turut ditampilkan parade pakaian adat dari masing-masing daerah, termasuk dari UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan yang menampilkan pasangan Nanang Galuh. Nanang Galuh sendiri merupakan pemuda dan pemudi yang menyandang suatu gelar kebangsawanan Kesultanan Banjar dan menjadi simbol bentuk kehormatan dan pengabdian. Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ini digelar dalam rangka untuk menjalin tali silaturahmi dan kekompakan antar pengelola taman budaya di seluruh Indonesia, serta mempromosikan ragam seni budaya tradisi daerah sekaligus mempublikasikan eksistensi taman budaya kepada masyarakat. Bapak dan Ibu, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menjalin silaturahmi dan kekompakan antar taman budaya seluruh Indonesia. Juga kegiatan ini sebagai sarana publikasi akan eksistensi taman budaya kepada masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan langkah nyata kita di dalam merajut kebinekaan melalui budaya. Saya mengajak kepada seluruh kepala taman budaya se-Indonesia untuk terus semangat, tanamkan rasa bangga kita sebagai mengelola taman budaya. Tugas kita tidak mudah karena di era globalisasi saat ini, generasi muda kita besar peluangnya terpengaruh budaya asing. Jangan sampai generasi muda kita lebih menyukai dan mengenal budaya asing dibanding budayanya sendiri. Ajang pertemuan seniman dan budayawan ini juga menjadi sarana ruang bagi taman budaya untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan menciptakan inspirasi dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat di berbagai aspek akibat dampak globalisasi. Melalui tema karya Taman Budaya se-Indonesia yang ke-23 tahun 2024 yang diselenggarakan di Banda Aceh, Provinsi Aceh dapat amanah dan kesempatan. Dengan temanya Etalase Nusantara, kita menghadirkan replika masa lalu. Kita berharap akan mendapat jawaban atas pertanyaan ini. Hari ini, pasca arus besar globalisasi yang mendorong perubahan tempo kehidupan yang menjadi semakin cepat, serta kecenderungan pragmatis dalam kehidupan membuat kita mengeksploitasi artefak kebudayaan
tanpa kesadaran bahwa kebudayaan itu bersifat identitas. Sehingga kedepannya kita tidak sekedar menghadirkan kesenian yang tumbuh di pegunungan ke pesisir pantai untuk memperkenalkan budaya sebagai hiburan atau sebaliknya, namun juga mengemas nilai kebudayaan melalui manusianya yang merupakan wujud hidup dari artefak itu sendiri. Menurut Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Suharyanti berharap berbagai tantangan dalam memperkenalkan dan melestarikan seni budaya daerah ini akan terus digelorakan untuk nantinya bisa ditularkan kepada generasi muda. Oleh karena itu, PTD Taman Budaya Kalsel meminta dukungan berbagai pihak karena pelaksanaan gelaran Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-25 bakal berlangsung di Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, untuk tahun depan 2025 nanti kita sudah mulai persiapan, terutama pada anggaran yang sudah kita persiapkan untuk pelaksanaan nanti. Insya Allah mohon doa restunya, mudah-mudahan di tahun depan sebagai tuan rumah TKTB se-Indonesia berjalan lancar dan didukung oleh mungkin semua SKPD, karena kita juga akan melibatkan dari Dinas Perdagangan, dari Dinas Pariwisata, terutama yang jelas dari induk kita, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga nanti di dalam kegiatan yang menjadi tuan rumah ini membentuk suatu bagian beberapa SKPD menjadi mitra kerja yang baik dalam menyambut beberapa provinsi se-Indonesia. Usai gelaran pembukaan event akbar tahunan ini turut dimeriahkan dengan penampilan dari tim kesenian Taman Budaya Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta dihadiri oleh perwakilan dari 20 tim kesenian dari 28 perwakilan Taman Budaya se-Indonesia. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Pemirsa, Inorga Kosti, Kota Banjarmasin menggelar seleksi persiapan Porda Provinsi dan Fornas 2025. Seleksi diikuti 50-an peserta. Seleksi digelar induk organisasi olahraga komunitas sepeda tua Indonesia Kota Banjarmasin pada Ahad pagi 1 Desember 2024 di kampus Universitas Lambung Mangkurat. Sekitar 50 peserta mengikuti seleksi yang terdiri dari 3 kategori, yakni sepeda lambat, sepeda cepat, dan karnaval. Ketua Kosti Banjarmasin Ahmadi menjelaskan, seleksi ini untuk persiapan menuju Pekan Olahraga Rekreasi Daerah tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang bakal berlangsung pada Maret 2025. Dan pada hari ini kita melaksanakan kegiatan seleksi atlet kota atau seleksi pegiat ontel untuk nantinya ke depannya adalah seleksi Porda Kalimantan Selatan. Pembukaan acara dihadiri langsung Ketua Pengurus Kosti Kalsel yang berharap para pegiat atau atlet yang akan masuk tingkat provinsi bisa semakin meningkatkan kemampuannya di kelas masing-masing agar dapat mempertahankan bahkan menambah medali emas seperti pada Festival Olahraga Rekreasi Nasional di Bandung beberapa tahun lalu. Seperti yang telah tahun kemarin pada saat Fornas 6 tahun 2023 di Jawa Barat, kita telah meraih 2 medali emas. Nah, paling tidak target kami nanti dari Kormi Kalimantan Selatan yang dalam menaungi Kosti Kalsel, kita bisa menargetkan lebih daripada tahun pelaksanaan Fornas 6 kemarin. Nantinya, para pegiat Kosti yang lolos ke tingkat provinsi bakal dipersiapkan untuk berlaga di ajang Fornas di Nusa Tenggara Barat tahun depan. Dalam seleksi ini, mereka yang lolos pada kategori sepeda lambat dewasa putra adalah Handoko sebagai juara 1, juara 2 Mira, juara 3 Reza. Pada kategori sepeda cepat dewasa putra, juara 1 adalah Mira, juara 2 Murjani, juara 3 Surbakti. Pada kategori sepeda lambat remaja putra, juara 1 adalah Anggi, juara 2 Hairil, juara 3 Raihan. Pada kategori sepeda cepat remaja putra, juara 1 adalah Hairil, juara 2 Iqbal, juara 3 Anggi. Pada kategori sepeda lambat remaja putri, juara 1 adalah Azizah, juara 2 Soleha, juara 3 Nadia. Pada kategori sepeda cepat remaja putri, juara 1 adalah Lisda, juara 2 Azizah, juara 3 Soleha. Pada kategori sepeda cepat dewasa putri, juara 1 adalah Ardea, juara 2 Yanti,
juara 3 Midawati. Pada kategori sepeda lambat dewasa putri, juara 1 adalah Ardea, juara 2 Yanti, juara 3 Midawati. Sementara pada kategori beregu karnaval, juara 1 adalah Regu Palui, juara 2 Regu Antasari, juara 3 Regu Cucorowo. Ahmad Makfur, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kami membersamai akhir pekan Anda. Dan kini tiba waktunya kami undur diri dari hadapan Anda. Kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Bandung Sepekan hanya di Banjar TV. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan informasi untuk kita semua. Akhirnya saya Linda Salina beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari pekan bersama keluarga dan orang terkasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.